Kelahiran Bisma. Dikisahkan, Sang Maharaja Santanu berkunjung ke tepi Sungai Gangga. Ia bertemu dengan Dewi Gangga, penjaga Sungai Gangga yang memiliki paras yang cantik. Wahai Dewi, sungguh indah dan cantik wajahmu. Aku Santanu sangat tertarik padamu. Maukah kau menjadi permaisuriku? Aku akan menerimamu dengan satu syarat. Kau harus berjanji tidak mempertanyakan segala hal yang kulakukan, termasuk yang terburuk sekalipun. Kalau kau melamarnya, aku akan meninggalkanmu. Baiklah Dewi, apapun akan kulakukan untuk menjadikanmu permaisuriku. Setelah beberapa lama menikah, maka Dewi Gangga telah melahirkan putra pertamanya. Tetapi baru saja bayi itu lahir, Dewi Gangga membenamkan bayinya sendiri ke Sungai Gangga. Raja Santanu tentu tidak bisa berbuat apa-apa melihat hal itu, sebab ia masih terikat dengan janji pernikahan mereka. Perbuatan Dewi Gangga terus berulang hingga 7 kali banyaknya. Pada akhirnya, ketika putra ke-8 mereka lahir, Raja Santanu terlampau khawatir putranya akan dibuang lagi. Hei Dewi, jangan kau bunuh lagi putraku. Apa alasanmu melakukan hal keji selama ini? Dasar pembunuh! Aku melakukan semua ini karena suatu hal suamiku. Karena kau telah mengikat janjimu, aku akan membawa anak terakhir ini pergi bersama denganku. Oh Dewi, jangan kau tinggalkan aku. Aku sungguh menyesali perbuatanku. Mendengar penjelasan itu, Raja Santanu hanya bisa menyesali perbuatannya sambil melihat dewinya yang meninggalkannya. Kelahiran Resi Wyasa. Gadis, apakah kau sudah bersuami? Aku belum bersuami, sebab aku mempunyai penyakit yang bisa membuat badanku berbau amis. Orang yang bisa menghilangkan penyakitku, dia berhak menjadi suamiku. Kalau begitu, aku siap menyembuhkannya. Pertemuan Satyawati dan Santanu. Beberapa tahun kemudian, setelah meninggalnya Resi Parasara, membuat Satyawati terpuruk. Begitu pula dengan Raja Santanu yang telah ditinggalkan oleh Dewi Gangga. Seiring berjalannya waktu, semesta mempertemukan mereka berdua hingga jatuh hati dengan satu sama lain. Satyawati, kau tahu kita telah lama bersama kan? Maukah kau menjadi istriku? Iya, tentu saja. Tetapi jika mempunyai seorang putra, ia berhak mendapat tahta sebagai seorang raja. Kau tahu kan aku sudah memiliki seorang putra. Bagaimana nasib putraku tersebut? Aku akan menjalani brahmacari ayah. Aku, Bisma Putra Gangga, bersumpah dan berjanji atas kesucian dari ayahku dan ibuku bahwa aku tidak akan menjadi Raja Hastinapura dan aku tidak akan berkeluarga dan aku tidak akan menikah. Aku akan mendoakanmu nak, doaku akan terus menyertaimu. Kau mulai sekarang akan mati dengan orang yang kau inginkan. Dan sekarang kau bernama Bisma yang Agung. Maka dengan terucapnya sumpah Bisma, tahta Hastinapura akan diduduki oleh putra dari Satyawati. Satyawati dan Raja Santanu pun melangsungkan pernikahan kedua mereka. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang putra yang bernama Citrangada dan Wicitrawirya. Kisah Ambika dan Ambalika. Bisma memenangkan swayembara di kerajaan Kasi, namun karena sumpahnya ia memberikan hasil swayembara itu kepada adik-adiknya, Citragada dan Wicitrawirya. Wahai adik-adikku, lihatlah, aku membuat 3 putri cantik untuk kalian. Aku akan memilih Citrangada sebagai pasanganku. Aku ingin bersama Wicitrawirya. Aku telah berjanji menikah dengan Raja Salwa. Aku tidak ingin mereka berdua. Ketahuilah, Raja Salwa pun enggan bersamamu. Kau telah membuat nasibku menderita, Bisma. Kau telah mengalahkan Raja Salwa pada sayembara itu. Aku berjanji akan membunuhmu di kehidupan selanjutnya. Ingat itu. Wyasa meneruskan keturunan. Belum sempat memiliki keturunan, Citrangada dan Wicitrawirya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka Satyawati memiliki cara agar keturunan Hastinapura tidak terputus. Ambika dan Ambalika dipasangkan bersama putranya Wyasa untuk menyelenggarakan Putrotpadana atau Niyoga. Dengan melaksanakan upacara tersebut, lahirlah 2 pangeran kecil, Ambika dan Ambalika. Namun sayangnya, pangeran pertama yang diberi nama Drestarastra telah buta sejak lahir
karena selama melakukan upacara, Ambika menutup matanya. Tak hanya itu, pangeran kedua yang diberi nama Pandu pun terlahir pucat, karena Ambalika merasa sangat ketakutan saat melihat Resi Wyasa hingga wajahnya berubah pucat. Kecewa akan menantunya, Satyawati menyuruh salah satu dari mereka untuk melaksanakan upacara tersebut secara sungguh-sungguh. Walaupun begitu, namun Ambalika tak ingin melaksanakannya. Maka diam-diam ia mencari akal agar tidak perlu melaksanakan upacara itu lagi. Rencananya untuk menyuruh seorang pelayan menyamar menjadi dirinya dan melaksanakan upacara itu atas namanya pun berjalan. Ketika upacara akan dilaksanakan lagi, Resi Wyasa berbincang dengan pelayan itu. Pelayan itu merasa bersalah dan berakhir jujur kepada sang resi, namun ia hanyalah seorang pelayan yang harus setia pada arahan tuannya. Maka dari itu, upacara pun tetap dilaksanakan dan lahirlah pangeran ketiga Hastinapura, Widura. Lahirnya Karna. Wahai Dewi, mantra yang kau telah ucapkan telah membuatku datang ke hadapanmu. Aku akan memberikan seorang anak sebagai anugerah. Maafkan atas kelalaian yang telah hamba perbuat, wahai Dewa Surya. Hamba menyesal. Hambanya seorang gadis yang belum nikah. Bagaimana mungkin hamba bisa menerima anugerah itu? Mantra tersebut telah kau ucapkan dan tidak bisa kau ambil lagi. Tapi apa yang harus kulakukan dengan anak ini? Aku tak mampu melindunginya. Jangan khawatir Kunti. Anak ini akan kuberikan sebuah pelindung dada dan sebuah hati. Pelindung dada ini akan melindunginya dari segala senjata. Dan anting-anting tersebut akan melindunginya dari orang jahat. Anak ini akan kuberi nama Karna. Lahirnya Pandawa. Suatu hari sang Pandu berburu di hutan Hiwamanpada. Tiba-tiba dilihatnya seekor kijang jantan bercinta dengan seekor kijang betina. Kijang itu segera dipanahnya. Panah mengenai kijang betina yang seketika itu juga mati. Kijang jantan itu sebenarnya adalah Resi Kindama. Ia amat marah kepada sang Pandu. Istriku, kamu telah membunuh istriku yang tidak berdosa. Ampuni diriku yang telah lalai ini, Resi, aku memohon maafmu. Gampang sekali kamu ngomongnya ya. Aku akan mengutukmu. Ketika kau bercinta dengan permaisurimu, kamu akan mati. Alangkah menyesalnya diriku ini. Aku akan bertapa dan menebus dosa-dosaku ini. Lalu Pandu bersama kedua istrinya, Dewi Kunti dan Dewi Madri, pergi bersama dan tinggal di Satastengga. Suatu hari, Kunti berbicara kepada Pandu mengenai anugerah dan mantra yang ia ketahui. Bukankah kau menginginkan seorang keturunan? Aku memiliki mantra yang dapat memanggilkan dewa yang aku inginkan. Dan sang dewa akan memberikanku anugerah seorang putra. Bagus, beberapa hari aku terpuruk akan penyesalan dan kutukan yang diberikan padaku. Hanya ini satu-satunya cara. Dengan begitu, Dewi Kunti mengucapkan mantra dan mendatangkan Yang Dharma. Ia dianugerahi putra yang bernama Yudhistira. Yudhistira sangat bijaksana, tidak memiliki musuh, dan hampir tak pernah berdusta seumur hidupnya. Memiliki moral yang sangat tinggi dan suka memaafkan. Lalu Dewi Kunti mendatangkan Batara Bayu. Ia dianugerahi putra lagi yang bernama Bima. Bima sangat kuat, lengannya panjang, tubuhnya tinggi, dan berwajah paling sangar di antara saudara-saudaranya. Meskipun demikian, ia memiliki hati yang baik, pandai memainkan senjata gada yang bernama Rujak Pala. Terakhir, ia didatangkan Yang Indra dan dianugerahi putra bernama Arjuna.
Arjuna memiliki kemahiran dalam ilmu memanah. Nakula pandai memainkan senjata pedang. Nakula merupakan pria yang paling tampan di dunia dan merupakan seorang ksatria berpedang yang tangguh. Sadewa adalah orang yang sangat rajin dan bijaksana. Sadewa juga merupakan seseorang yang ahli dalam ilmu astronomi. Lahirnya Kurawa. Sudah terhitung lama pernikahan Drestarastra dengan Gandhari, namun mereka belum juga memiliki seorang keturunan. Maka dari itu, Gandhari datangi Resi Vyasa untuk meminta tolong padanya. Ia memohon agar dirinya dikaruniai putra yang bahagia suaminya. Resi Vyasa menjanjikan 100 putra untuknya. Permohonan Gandhari terkabul dan ia pun mengandung. Namun setelah itu, lama ia menunggu, tapi kandungannya belum juga lahir. Gandhari merasa cemas. Tak hanya itu, rasa iri mengetahui Dewi Kunti yang telah memiliki putra pun mengganggu pikirannya. Hingga pada saat waktunya, Gandhari bukan melahirkan 100 putra, namun hanya sebuah gumpalan daging. Di mana putra-putraku? Mengapa aku tidak bisa mendengar tangisan bayi satupun? Maafkan aku tuanku, yang terlahirannya adalah sebuah gumpalan daging. Bagaimana mungkin? Saya akan memotong gumpalan daging-daging ini menjadi 100 bagian dan memasukkannya ke dalam guci. Daging-daging ini akan berubah menjadi 100 anak-anak saya. Setelah 1 tahun, guci tersebut dibuka kembali dan dari dalam setiap guci muncullah bayi laki-laki. Yang pertama muncul adalah Duryodhana, diiringi oleh Dursasana dan saudaranya yang lain. Kematian Pandu. 15 tahun lamanya, Pandu beserta kedua istrinya telah hidup di hutan. Suatu hari, ketika Kunti dan anak-anaknya sedang berpergian jauh, Pandu dan Madri ditinggal hanya berdua. Sudah lama mereka tidak berduaan seperti itu, tanpa sadar tubuh mereka bersentuhan. Pandu tak sadarkan diri. Madri dengan rasa syok paham apa yang telah terjadi. Ketika Kunti kembali, kremasi suaminya lah yang telah menyambutnya. Madri merasa amat bersalah karena telah mementingkan perasaannya saja di samping kutukan yang menimpa mendiang suaminya. Ia terus-terusan meminta maaf kepada Kunti. Kunti, maafkan aku Kunti. Tidak apa, Madri. Itu sudah menjadi konsekuensi yang jatuh pada Pandu. Kau sangat berhati maja Kunti. Maafkan aku, tolong jaga kedua putraku. Aku yakin mereka akan tumbuh dengan kasih sayang. Dengan begitu, Madri melompat ke dalam api kremasi Pandu. 2 putra kembarnya, Nakula dan Sahadewa, dititipkan kepada Kunti. Masa kanak-kanak Pandawa dan Korawa. Setelah kepergian Pandu dan Madri, Kunti dan kelima putranya kembali ke Hastinapura yang diantar oleh Perdana Menteri Widura. Dengan itu, Pandawa dan Korawa hidup bersama-sama di Hastinapura. Pandawa diantar menuju tempat istirahatnya oleh para pengawal. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh 100 putra yang disebut Korawa, yang dipimpin oleh putra tertua yaitu Duryodhana. Selamat datang para pelayan. Kami sudah lama menunggu kedatanganmu. Sekarang beri hormat kepadaku dan juga saudara-saudaraku. Apa maksudmu? Kami bukan pelayan kalian. Kami itu saudara-saudara kami. Kak Yudhistira adalah yang tertua di antara kita, maka kalianlah yang harus memberikan hormat kepada dia. Benar kata Nakula. Yudhistira lah yang paling dewasa. Jadi kalian beri hormat kepada mereka. Bhisma menyuruh pada Korawa untuk memberikan salam kepada kakak tertua dan saudara-saudaranya. Duryodhana dan Dursasana yang kesal pun ikut memberikan hormat, lalu segera pergi dari situ, disusul oleh adik-adiknya. Selang beberapa waktu, para Pandawa dan Korawa masih berselisih.
baik itu dalam ucapan maupun perilaku. Sengkuni juga turut serta dalam perselisihan mereka untuk menjadi kompor. Bisma pernah berkata bahwa ia tidak akan ada di pihak manapun. Ia akan mendidik para pangeran dengan sama rata. Namun itu dianggap tidak adil bagi Korawa karena setiap ada masalah, Pandawalah yang dibela oleh Bisma. Bukan semata-mata, namun Bisma akan membela yang mana yang benar dan melakukan kebaikan. Di Hastinapura, Pandawa dan Korawa dididik oleh Bagawan Drona bersama Bisma. Mereka mendidik dengan baik, mengajarkan kebenaran dan hal-hal baik lainnya. Namun itu hanya berpengaruh pada Pandawa, sebab Korawa lebih mendengarkan ucapan dan saran yang buruk dari pamannya, yaitu Sengkuni. Seiring berjalannya waktu, mereka tumbuh dengan baik. Pandawa dengan sikap rendah hatinya dan Korawa dengan sikap angkuhnya. Drestarstra melihat talenta para Pandawa dan hendak mencalonkan Yudhistira sebagai raja, tetapi hal tersebut justru menimbulkan sikap iri hati dalam diri Duryodhana. Sehinggalah konflik Pandawa dan Korawa terus bermunculan. Kebakaran Laksagriha. Hari-hari berganti dan para pangeran Hastinapura pun tumbuh besar, namun konflik persaudaraan mereka tak kunjung berhenti. Suatu hari, Duryodhana sadar bahwa selama adanya Pandawa, ia dan saudaranya tak akan berkesempatan untuk meneruskan tahta. Pamannya, Sangkuni, yang mengetahui hal ini pun hendak membantu keponakannya itu untuk menyingkirkan para Pandawa. Paman, aku sangat membenci Pandawa. Bagaimana cara kita untuk menyingkirkannya? Tenanglah, keponakan. Mereka hanya semut-semut kecil yang bersta hati kita. Kita hanya perlu membuatkan mereka sarang baru dan bakar sama mereka. Duryodhana pasti paham apa maksud pamannya itu. Kebetulan sekali, beberapa hari lagi akan diselenggarakan pemujaan Dewa Siwa. Maka Duryodhana hendak membangun sebuah tempat yang disebut Laksagriha yang nantinya akan dibakar oleh orang suruhan Duryodhana. Pandawa tanpa mengetahui rencana licik Korawa pun menyetujui arahan mereka, namun rencana tersebut digagalkan oleh Widura yang hal itu. Di saat para Pandawa dan Kunti tiba di Laksagriha, Widura datang diam-diam dan bertemu dengan mereka. Ia hendak menyelamatkan mereka. Wahai Ibu Kunti dan para keponakanku Pandawa, tempat ini sudah direncanakan untuk dibakar oleh Duryodhana. Aku sudah memberitahu bawahanku untuk membuat lubang untuk kalian pergi dari sini. Terima kasih. Dengan bantuan paman mereka, Widura, Pandawa dan Kunti berhasil menyelamatkan diri. Benar saja, Laksagriha terbakar tak lama setelah mereka keluar melalui terowongan. Mereka pergi dari sana dan mengembara di hutan. Raksasa Hidimba dan Hidimbi. Pandawa dan Kunti sedang mengembara di hutan. Di saat yang sama, mereka sangat dekat dengan penguasa hutan Kamyaka. Raksasa Hidimba, sang raja raksasa, mencium bau manusia dan ia memerintahkan adiknya Hidimbi untuk membawa manusia itu kepadanya. Ia hendak memakan mereka. Hidimbi mengiyakan suruhan kakaknya itu, maka ia pergi untuk mencari keberadaan manusia itu. Namun, alangkah terkejutnya, ia terpikat saat melihat Pandawa di hutan itu. Matanya tertuju pada Bima. Ia jatuh cinta, maka ia mengubah dirinya sendiri menjadi seorang gadis cantik. Wahai Tuan Buddha, ketahuilah di hutan ini ada raja raksasa. Jika kau menikahiku, aku akan menyelamatkanmu. Aku tidak takut dengan raksasa. Aku tidak perlu bantuanmu. Hidimba merasa adiknya pergi terlalu lama, cemas akan terjadi sesuatu pada adiknya, maka ia pergi untuk mencari sang adik.
Namun betapa terkejutnya saat ia melihat adiknya malah menyamar dan berduaan dengan seorang manusia. Apa-apaan ini Hidimbi? Aku menyuruhmu untuk membawa manusia ini dan untuk dimakan. Hidimba sangat marah. Ia memutuskan untuk membunuh Bima dengan tangan sendiri saja, dan Hidimba kalah telak dalam pertarungan itu. Mendengar suara yang ribut itu mencuri perhatian saudara Bima yang lain dan juga Kunti. Melihat Hidimba yang kalah telak membawa Hidimbi ketakutan, ia berusaha meminta pertolongan Kunti. Kunti menyuruh Bima untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia menyuruh Bima untuk menikahi Hidimbi. Mengingat Bima yang sangat patuh pada ibunya, sudah tentu ia melakukan suruhan Kunti. Para Pandawa dan ibu mereka tinggal di hutan bersama Bima dan Hidimbi. Setahun kemudian, Hidimbi dan Bima memiliki seorang putra yang bernama Gatotkaca. Saat Pandawa meninggalkan hutan, Bima harus meninggalkannya sebab mereka dalam persiapan merebut kembali hak sebagai pewaris tahta kerajaan Kuru. Wahai Dewi, aku telah memenangkan sayembara ini. Sudah seharusnya kamu pulang denganku. Aku menolak kau, karena kau hanyalah seorang kusir, derajatmu jauh di bawah denganku. Siapakah namamu, wahai pemuda yang berani? Aku Arjuna, seorang pemuda yang suka memanah. Kau telah memanah hatiku, maka aku akan bersedia pergi denganmu. Ibu, dan apa yang dibawa Arjuna untukmu? Apa itu anakku? Ibumu ini sedang berdoa. Jika itu adalah hadiah untukku, maka kalian harus berbagi satu dengan yang lainnya. Permainan Dadu Pandawa dan Korawa. Setelah pernikahan Drupadi dengan Pandawa, mereka kembali ke Hastinapura. Kini kerajaan Kuru dibagi menjadi dua daerah untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih berat antara Pandawa dan Korawa. Korawa memerintah kerajaan Kuru pusat dengan ibu kota Hastinapura, sementara Pandawa memerintah kerajaan Kuru Janggala dengan ibu kota Indraprastha. Namun, Duryodhana tidak puas dengan hal itu. Ia ingin merebut kembali wilayahnya memakai rencana liciknya. Duryodhana menawarkan Yudhistira untuk bermain permainan dadu, namun ia sudah melakukan hal curang sejak awal. Pamannya, Sangkuni, menjadi dalang utamanya. Dadu yang digunakan itu terbuat dari tulang ayahnya Sangkuni, maka Sangkuni bisa mengendalikan angka dadu sesuai keinginannya. Tentu saja Yudhistira tidak mengetahui hal ini dan ia hanya menerima tantangan tersebut. Pada awalnya, permainan ini hanya mempertaruhkan hal kecil, namun terus meningkat hingga Yudhistira mempertaruhkan saudara-saudaranya serta dirinya sendiri. Pada saat ini, Yudhistira sadar bahwa Duryodhana pasti melakukan sebuah kecurangan, namun ia tak dapat berbuat apa-apa. Ketika ia hendak menyelesaikan permainan, Dursasana memanas-manaskan keadaan. Sudah cukup, aku ingin menghentikan permainan ini. Hentikan? Hah, pengecut! Ayolah bermain lagi. Kau masih punya istri yang dapat dipertaruhkan, bukan? Betul kata Dursasana. Jika kami menang, kami dapat melakukan apapun dengan istrimu. Geram akan dikatakan pengecut oleh Dursasana. Yudhistira pun menerima tantangan itu. Namun sekali lagi ia kalah. Kini nasib Drupadi sudah tak tertolong. Ia diseret oleh Dursasana ke tengah. Pandawa hanya mampu menunduk dengan perasaan amat bersalah, terutama Yudhistira. Dursasana memiliki rencana licik dan mulai menarik kain Drupadi. Perlahan ia melucuti Drupadi yang tak berdaya di hadapan banyak saksi.
Kau keterlaluan Dursasana. Aku bersumpah tidak akan mati sebelum meminum darahmu. Keterlaluan. Kalian sudah kalah dan taruhan kalian adalah istri kalian. Jadi aku berhak untuk melakukan hal ini. Dursasana hanya tertawa lepas. Ia tak menggubris ancaman dari Bima. Drupadi yang sedang dipermalukan itu hanya dapat berpasrah dan berdoa. Ia berharap seseorang dapat membantunya. Ia berharap seseorang dapat menghentikan perlakuan Dursasana saat itu. Maka ia berdoa kepada Dewa Krishna. Lalu tiba-tiba kain merah yang panjang menutupi badannya yang hampir saja terbuka itu. Dursasana terkejut melihat hal itu. Ia terus menarik kain tersebut, namun kain itu tak kunjung lepas. Seakan-akan kain itu tak ada ujungnya. Lalu Dewa Krishna muncul di hadapan mereka. Wahai Pandawa dan Kurawa, kalian harus menghentikan permainan ini. Permainan ini tidak adil. Atas perintahku, permainan ini harus selesai sekarang juga. Mendengar hal itu, Duryodhana merasa kesal. Namun ia tetap menantang Yudhistira untuk bermain dadu sekali lagi, seakan-akan perkataan Krishna bukanlah sesuatu yang penting. Dengan bodohnya Yudhistira mengiyakan tawaran itu, dan untuk yang beberapa kalinya ia kalah. Pada akhirnya Pandawa disuruh mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun dan penyamaran selama setahun. Masa pengasingan dan penyamaran Pandawa. Dalam masa pengasingan mereka selama 12 tahun, Pandawa menyamar dengan identitas yang berbeda. Yudhistira menjadi seorang ahli agama, Bima menjadi seorang juru masak, Arjuna menjadi guru tari, Nakula menjadi pengembala kuda, dan Sadewa menjadi pengembala sapi, dan Drupadi menjadi penata rias. Meminta kembali hak Pandawa. Setelah mengalami masa pengasingan, Pandawa kembali ke Hastinapura untuk merebut kembali hak mereka. Namun mereka tahu bahwa Duryodhana adalah seorang yang keras kepala. Mereka bernasib baik karena Krishna menawarkan diri sebagai juru bicara. Krishna mendatangi Duryodhana dan berbicara dengan baik. Namun Duryodhana tetap mengelak pembicaraan itu. Ia tak menerima Pandawa mendapatkan hak mereka. Krishna berusaha menjadi penengah dan membujuk Duryodhana, berusaha menyadarkan bahwa mereka adalah saudara. Namun tetap saja Duryodhana bersikeras menolak dengan lancang. Aku hanya meminta 5 daerah untuk Pandawa, Duryodhana. Tidak, aku tidak akan memberikannya. Kau pikir aku takut pada mereka? Mereka itu adalah saudaramu. Kalian tidak seharusnya bersama-sama seperti ini. Aku tidak peduli. Jika mereka ingin mengambilnya, lawanlah aku dan saudara-saudaraku. Mendengar balasan dari Duryodhana yang merespon dengan keras kepala, Krishna pergi dengan rasa kecewa. Dengan gagalnya niat Krishna untuk memberikan perdamaian kepada dua belah pihak saudara, peperangan pun sudah tentu akan terjadi. Pusaka pelindung Karna. Diketahui bahwa Karna adalah putra dari Dewa Surya dan Arjuna adalah putra dari Dewa Indra. Keduanya memiliki ikatan persaudaraan, namun keduanya tidak mengetahui hal tersebut. Mengetahui akan terjadinya peperangan antara Pandawa dan Korawa, Dewa Indra merasa cemas bila Arjuna kalah melawan Karna. Dewa Indra tahu kesaktian pusaka yang dimiliki Karna, maka ia berencana untuk merebut pusaka itu. Dewa Indra datang menjumpai Karna dengan penyamaran sebagai seorang resi. Putra Dewa Surya itu menyambutnya dengan hormat. Ia meminta perisai dan anting yang dimiliki Karna. Karena hatinya yang baik dan empati sangat besar, Karna memberikan pusakanya itu tanpa pemberontakan. Dewa Indra merasa terharu melihatnya. Ia tak menyangka Karna akan memberikan pusaka tersebut begitu saja. Karena atas kebaikanmu, aku akan memberikan senjata Rikon. Tapi beringatlah, senjata ini sangat dan hanya bisa digunakan satu kali.
kebenaran identitas Karna. Suatu hari, Krishna pergi untuk menemui Karna. Ia memiliki tujuan agar Karna ingin memihak Pandawa dalam perang besar nanti. Ia ingin memberitahu kebenaran bahwa Karna adalah salah satu dari Pandawa. Kau harus tahu bahwa kau dan Pandawa adalah saudara. Aku tahu betul, tetapi aku terikat janji pada Duryodhana. Aku tidak bisa melepas janjiku kepadanya. Otakmu telah dicuci karena kau tidak boleh membela kejahatan. Aku tidak bisa melakukan apapun selain menepati janjiku. Mengetahui usahanya yang sia-sia, Krishna pun pergi meninggalkan Karna. Karna yang penasaran mengapa dirinya bisa dikatakan bersaudara dengan Pandawa, akhirnya menemui Kunti. Karena sebenarnya jauh sebelum aku menikah, aku mendapatkan anugerah dari Dewa Surya. Dan anugerah itu adalah kau, Karna. Mengapa kau tidak di sisiku, Ibu Kunti? Aku terpaksa, nak. Saat itu, aku masih sangatlah muda. Aku tak ingin ayahku menanggung malu. Jika kau tidak membuangku, aku tidak akan berperang melawan saudaraku sendiri. Maafkan ibumu, Nina. Tidak ada kata maaf untukmu. Lalu Karna pergi meninggalkan Kunti dengan amarah dan juga kekecewaan. Pertempuran di Kuruksetra. Hari pertempuran telah tiba. Kedua belah pihak berkumpul memenuhi daratan di Kuruksetra. Pasukan Korawa jumlahnya lebih banyak daripada pasukan Pandawa dan formasinya lebih menakutkan. Ketika pertempuran dimulai, Arjuna menyuruh Krishna yang menjadi kusir keretanya agar membawanya ke tengah medan pertempuran. Di tengah medan pertempuran, Arjuna seketika menyuruh Krishna memberhentikan keretanya. Amat banyak Krishna memberikan wejangan-wejangan suci kepada Arjuna agar ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Krishna juga menguraikan berbagai ajaran Hindu kepada Arjuna agar segala keraguan di hatinya sirna, sehingga ia mau melanjutkan pertempuran. Bhisma gugur terbaring di ranjang panah. Pada suatu malam, para Pandawa datang menemui Bhisma pada malam hari untuk mencari tahu kelemahannya. Dikatakan olehnya bahwa seorang wanita yang bernama Putri Amba akan bereinkarnasi untuk memenuhi sumpahnya, yaitu membunuh Bhisma. Orang yang dimaksud oleh Bhisma adalah Sri Kandi, seorang perempuan yang diasuh seperti anak laki-laki dan meminta kepribadian seperti seorang ksatria. Pada hari ke-10, pasukan Pandawa dipelopori oleh Sri Kandi di garis depan. Sri Kandi mengubah jenis kelaminnya menjadi seorang laki-laki selama 24 jam. Dengan itu, Sri Kandi menyerang Bhisma, tetapi ia tidak dihiraukan karena Bhisma tahu kalau Sri Kandi itu aslinya perempuan. Sri Kandi terus mendekat, namun Bhisma tidak melawan. Melihat hal itu, Arjuna yang bersembunyi di belakang Sri Kandi akhirnya ikut memberi serangan. Arjuna, lawanlah diriku seorang diri. Beraninya kau bersembunyi di belakang seorang wanita. Kakek, aku tahu kau enggan melawanku, tapi inilah satu-satunya cara untuk melawanmu. Baguslah aku mengingat diriku yang lama. Akulah Dewi Amba. Aku akan membalas dendamku kepadamu, Bhisma. Puluhan panah yang menancap di tubuh Bhisma membuatnya terjatuh dari kereta. Tepat ketika senja tiba, kedua belah pihak menghentikan pertarungannya. Semua orang mengelilingi Bhisma yang berbaring tidak menyentuh tanah karena tubuhnya ditopang oleh panah-panah. Tolong siapapun berikan bantal kepadaku. Aku telah terbaring di atas panah-panah ini, tapi tidak ada satupun yang memberikan bantal kepadaku. Dengan permintaan sang kakek, Arjuna pun menancapkan panah yang menembus kepala Bhisma. Ketika garis balik matahari berada di utara, Bhisma pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian Drona.
Sebelum perang, Bagawan Drona pernah berkata bahwa hal yang membuatnya lemas dan tidak mau mengangkat senjata adalah apabila mendengar suatu kabar bencana dari mulut seorang yang diakui kejujurannya. Berpedoman kepada petunjuk tersebut, Resi Kresna memberi perintah kepada Bima untuk membunuh Gajah Aswatama yang kebetulan memiliki nama yang sama dengan putra dari Drona. Setelahnya ia harus berseru, "Aswatama telah mati!" sekeras-kerasnya. Bima dengan mudah menjalankan perintah itu, lalu setelahnya berteriak, Aswatama telah mati. Apakah benar yang dikatakan oleh Bima? Benar, Aswatama telah mati. Yudhishthira tidak berbohong karena dia berkata kepada Drona bahwa Aswatama mati, entah itu gajah ataukah manusia. Gajah bernama Aswatama itu sendiri sengaja dibunuh oleh Pandawa karena Drona juga memiliki putra bernama Aswatama. Dengan matinya gajah itu, Yudhishthira bisa mengatakan hal itu kepada Drona sehingga Drona kehilangan semangat dan tertunduk lemas. Melihat kesempatan itu, Drestayumna segera memenggal putus kepala Drona. Sumpah Bima dan Drupadi. Pada hari ke-16, Dursasana bertarung melawan Bima. Bima mengingat betul-betul sumpahnya. Ia menyiksa Dursasana tanpa ampun. Apabila aku Bima, aku tidak akan pernah membunuhmu. Dursasana, kamu pernah melecehkan istriku. Pastikan dengan menginginkan saya putuskan. Perkataan Bima langsung terbukti. Ia menarik tangan Dursasana hingga terputus dari tubuhnya. Dursasana masih bernafas, namun keadaannya sudah sekarat. Bima belum puas menyiksanya. Dada Dursasana segera dirobek oleh Bima. Ia kemudian meminum darah sepupunya itu. Bima tak lupa akan istrinya. Ia menyisakan segenggam darah Dursasana untuk diusapkan ke rambut Draupadi yang menunggunya di tenda. Pertarungan Arjuna dan Karna. Duryodhana menunjuk Karna sebagai panglima yang baru. Karna maju perang dengan Salya sebagai kusir keretanya dengan harapan bisa mengimbangi Arjuna yang dikusiri Kresna. Karna, aku akan mengangkatmu menjadi panglima perang karena Drona dan juga Bhisma telah mati. Baik, tapi aku butuh kusir untuk menandingi Sri Krishna. Dengan begitu, Duryodhana memerintah Salya untuk menjadi kusir Karna. Tentu hal ini membuat Salya merasa terhina. Hei Duryodhana, bagaimana bisa kamu menjadikan seorang anak kusir sebagai panglima perang? Aku tidak mau diperintah oleh anak seorang kusir. Hei Salya, ingatlah dengan janjimu. Kau tidak akan menjadi seorang ksatria, melainkan menjadi kusir dari Karna. Peperangan pun dimulai. Karna bertanding melawan Arjuna. Keduanya saling berusaha membunuh satu sama lain. Ketika Karna mengincar leher Arjuna menggunakan senjata konta, diam-diam Salya memberi isyarat pada Kresna. Kresna pun menggerakkan keretanya sehingga panah pusaka tersebut meleset hanya mengenai mahkota Arjuna. Dalam sekejap, senjata milik konta menghilang. Karena senjata itu hanya bisa digunakan satu kali. Pertarungan mereka terpaksa diberhentikan karena hari ini berganti malam. Keesokan harinya, perang tanding antara Karna dan Arjuna dilanjutkan kembali. Setelah bertempur dalam waktu yang cukup lama, kutukan atas diri Karna pun menjadi kenyataan. Arjuna membidik menggunakan panah Pasupati. Salah satu roda kereta Karna terperosok ke dalam lumpur sampai terbenam setengahnya. Tolonglah Salya, roda kita tersangkut. Perbaikilah. Tidak mau, kau saja yang turun anak kusir. Arjuna, berhenti dulu perangnya. Aku ingin memperbaiki rodaku dulu. Pilihlah dia Arjuna. Tetapi dia tidak senang membawa senjata, Kresna. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Cepat pilihlah. Senjata Pasupati
Bunuhlah Karna. Tidak! Tewasnya Salya. Salya maju ke medan perang menggunakan senjata Rudra Rohastra. Senjata itu memunculkan raksasa-raksasa kerdil namun sangat ganas yang jika dilukai justru bertambah banyak. Senjata itu hanya dapat dikalahkan dengan jiwa yang suci. Mendengar hal tersebut, Krishna menyuruh Yudhistira yang memiliki kriteria untuk menaklukkan Rudra Rohastra menghadapi Salya. Yudhistira yang terkenal berhati suci pun maju untuk menghadapi Salya. Rudra Rohastra berhasil dilumpuhkannya. Ia kemudian melepaskan pusaka Kalima Hosada ke arah Salya. Pusaka berupa kitab itu kemudian berubah menjadi tombak yang melesat menembus dada Salya. Siksaan kepada Sangkuni. Bima amat kewalahan bertarung melawan Sangkuni akibat kulit Sangkuni kebal karena pengaruh minyak tala. Melihat itu, muncul penasihat Semar yang memberitahu kelemahan Sangkuni. Ia menyuruh Bima untuk menyobek bagian duburnya. Sangkuni disobek dan dikuliti secara sadis oleh Bima. Meski sudah diperlakukan demikian, Sangkuni hanya sekarat, ia belum mati. Duryodhana ingin mengakhiri perang. Melihat banyaknya pasukan yang telah gugur, Duryodhana melarikan diri ke sebuah telaga untuk memulihkan tenaga. Ia disusul oleh para Pandawa yang mengira bahwa Duryodhana mencoba kabur. Duryodhana, mau lari kemana dirimu? Selesaikanlah perang yang telah kau mulai ini. Ampunilah aku saudara-saudaraku. Hentikanlah perang ini. Aku akan memberikan seluruh Hastinapura untukmu. Begitukah si para selimu Duryodhana dan sang pengecut? Karena keduanya sama-sama kuat dan sama-sama ahli bergulat dan bertarung dengan senjata gada. Namun, kesaktian Bima bukanlah tandingan Duryodhana. Ia dipukul habis-habisan hingga Duryodhana tersungkur dan terjatuh. Ia mulai mengerang kesakitan sebab bagian tubuhnya yang tidak kebal telah dipukul oleh Bima. Bima berkali-kali ia mengarahkan gada pada Duryodhana. Keadaan Duryodhana sudah berada di ambang kematian. Bima tak mengasihinya. Pada saat itu, Duryodhana pun menghembuskan nafas terakhirnya di medan pertempuran.